Yes. Ini terakhir nih. Kita kan sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa kita, bangsa Indonesia kan. Dan di tahun 2045 itu kita udah 1 abad, kita berumur 100 tahun. Kalau misalnya kita boleh menghayal-hayal nih, di 100 tahun Indonesia tuh Wirasa ada di mana tuh? Wirasa ada di mana-mana sih. Nah, Mas Ilham, Yes. ini kan berarti hitungannya kamu dan teman-teman itu kan sebagai apa ya, pelaku usaha baru gitu ya. Dan tentu kan di umurnya umur berapa? 25. 25. Tahun ini 25. 25 yang mana masih tergolong muda gitu ya. Yes. Nah, tapi dari pengalamanmu dalam menjalankan Wirasa ini katakanlah, kamu ngerasa ada gitu nggak sih kesulitan-kesulitan di awal, atau misalnya harus, ya kan pasti salah satu hal yang menyulitkan itu kan modal. Kayak kita yang masih muda ini kan baru pertama kerja, modalnya belum ada dan sebagainya. Mungkin kita pengen nyari pinjaman tapi kita mau kemana, kita nggak tahu apa. Nah, menurutmu hambatan-hambatan apa sih yang kamu temuin di awal-awal, atau mungkin bahkan sampai sekarang ketika mau memulai usaha gitu? Hambatan setiap pelaku usaha pasti beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, waktu awal memang modal. Waktu awal memang modal, sama juga keawaman tentang kopi. Satu ya, karena aku hanya penikmat. Aku bukan pecinta. Jadi tapi itulah sisi positifnya. Jadi ada dari dua sisi itu hambatannya. Aku dulu sempat minder tau ke Adam, ke Wira. Buat Adam Wira kalau dengerin ini, aku sempat minder sumpah. Aku asim iki apa terus ngomong ke apa tuh V60 iki apa biji Arabica, alah nggak paham aku sumpah. Tapi lambat laun dari situ belajar. Hambatan yang suatu saat itu pasti bisa jadi suatu nilai yang berguna juga buat aku. Balik lagi yang tadi, hambatan yang pertama tadi modal, sama kalau di tengah-tengah ketika udah menjalankan usaha itu hambatan komunikasi sih. Sebenarnya kan kalau misalnya mengingat owner kita kan satu kan juga di Salatiga. Itu salah satu hambatan juga. Jarak ya. Betul. Tapi kalau modal itu sebenarnya balik lagi ke komitmen kalian sama teman-teman. Misalnya karo kowe iki bikin bisnis. Kalian jangan atau aku misalnya aku nggak boleh maksa kamu, kowe engko invest sama ini. Semampunya aja, ketika terkumpul jadi seperti apa. Kalau aku dari awal seperti itu. Aku dari awal sanggupnya berapa. Aku nggak pernah, atau kita bertiga itu nggak pernah memaksakan untuk harus segini ya, harus gini enggak. Oke, kita maunya berapa. Nanti ketika sudah itu sudah kesepakatan, ya itu yang dijalankan. Mau nggak mau angka segitu harus jadi ini. Gitu. Cuman waktu mau buka ada hambatan juga. Sempet kita kurang dana untuk, ternyata kita masih banyak banget perintilan yang nggak kehitung tuh. Contoh apron ini, walaupun itu tidak begitu, ini sekunder ya, minor lah. Untuk minor ya, tapi ternyata apron itu penting banget. Maksudku bukan buat gengsi ya, tapi buat kebersihan pelayanan ke pelanggan. Ya, sama itu juga buat brand sih. Betul, ya, buat brand juga. Sama sempat plastik tuh di ending padahal cuma plastik tuh, tapi kan itu kan hal yang jadi hambatan ya. Itu akhirnya kemarin pakai plastik biasa dulu gitu. Terus kalau hambatan justru malah banyaknya itu di tengah-tengah. Malah di tengah-tengah. Kalau di awal alhamdulillah kita bertiga udah komitmen sih. Maksudnya nilai segini. Jadinya ini renovasi nilai segini. Untuk beli alat segini. Alhamdulillah itu lancar. Sampai perintilannya di waktu hari H itu kurang banyak. Itu. Cuman ya nggak apa-apa. Itu nanti bisa buat jadi bahan pelajaran selanjutnya. Kita bahkan Wirasa itu buka tuh dari 0 rupiah. Rupiah guys. Kita ketika opening itu 0 rupiah, maksudnya dalam arti malah minus. Sumpah, kita buka itu dari 0, kita nggak punya pegangan, uang kembalian aja. Maksudnya uang kembalian itu minjem. Maksudnya minjem tuh
ya uang ada berapa gitu, taruh aja di situ biar etis tuh ada pegangan gitu. Kita buka dari website dari nol, tapi itu bukan jangan jadikan itu hambatan. Tapi ketika itu sudah buka, uang akan ngalir lagi sih. Uang akan ngalir, dan dari uang yang ngalir itu, uang yang kamu dapatin itu bisa jadi uang lagi ke depan. Ya, diputar-putar. Jangan pernah khawatir dengan sama hambatan. Sumpah, hambatan itu malah bisa bikin jadi kekuatan sih. Ya, kalau aku pikir. Yang penting apa ya? Mungkin jangan kemudian lari ya, tapi harus dihadapin tuh ya. Cuma hadapin. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Wah, itu. Jangan mulai. Google. Selesaikan apa yang udah kamu mulai. Nah, karena kan banyak juga Mas Ilham yang pernah Mas Ilham bilang juga bahwa orang mulai terus ngerasa grafiknya down gitu langsung udahlah gitu. Udahlah, enggak sampai. Padahal kan tuh titik di mana justru di kalau situ. Dia mau belajar banget di situ tuh, mau survive, naik lagi gitu dia Mas. Makanya kalau misalnya contoh ya, kalau orang lompat itu pasti akan dia mundur dulu. Pasti akan dia nge-pair dulu baru dia akan lompat lebih tinggi kan. Enggak bisa lompat. Kalau misalnya pocong kan lompatnya cuma gini. Ya kan? Analoginya pocong. Ya kan? Kalau misalnya lompat kan ini pocong kan. Dia pasti akan pendek, kecuali kalau kamu akan turun dulu baru akan lompat lebih tinggi. Itu sih intinya. Penuh filosofi sekali ya obrolan hari ini. Padahal itu dari Google semua. Wah, itu dari tapi itu maksudnya teraplikasi sih, maksudnya udah bener-bener itu udah pernah kejadian di aku dan sekarang bahan pelajaran buat kedepannya sih. Jadi yang namanya usaha tuh, yang namanya hambatan tuh keniscayaan tuh pasti ada. Betul. Jadi dan juga yang namanya orang berusaha tuh memang harus berani ngambil resiko ya. Betul. Mau nggak mau kan? Nggak mau ambil resiko. Coba ambil resiko yang udah kamu hadapi. Kalau belum deg-degan, nah itu belum ya. Hal yang paling deg-degan tuh ketika nggak bisa bayar karyawan sih, udah itu aja sih. Iya, karena ada rasa bersalah. Betul. Yang gede ya. Nggak enak kan? Ya walaupun dalam artian bukan maksud mengecilkan ya, tapi kan gaji barista kan kayak nggak sebesar gaji direktur, nggak segede gaji misalnya contoh kasir sebuah minimarket kan tidak sebesar itu. Kalau di sini ya, maksudnya tapi kan kita punya rasa tanggung jawab. Betul. Kita sudah mengerjakan mereka selama 1 bulan dan kita harus bayar mereka. Hambatannya di situ. Cuman kalau misalnya hambatan dan kalian gerenengi terus nih, cuman mau sambat-sambat, kok ini kita nggak? Aduh, kalian nggak susah maju. Sumpah. Jadi anything yang terjadi hadapi teman-teman. Hadapin. Itu. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Oke, keren tuh. Oke Ham, tapi setelah katakanlah menjalani yang kamu bilang ups and down tadi, itu kan menumbuhkan sebuah pendewasaan di kepala kita gitu ya, di pikiran kita, di attitude kita dan lain sebagainya gitu. Dan pastinya hal-hal semacam itu tuh ngebuat sedikit enggaknya ada yang berubah dari kita. Ya. Nah kalau dari kamu sendiri, kan dulunya pasti ada yang namanya pikiran bahwa sukses tuh kayak gini nih. Tapi setelah kemudian kamu ngejalanin usaha-usaha ini, kamu punya perubahan mindset nggak tentang ternyata sukses yang dulu aku pikir tuh nggak harus gitu deh kayaknya gitu. Ada banget. Aku dulu ketika sukses itu bisa kaya, banyak duit, itu menurutku sukses. Tapi sukses yang setelah aku punya seperti ini ya sama teman-teman, justru dengan seperti ini aja aku udah sukses. Walaupun tidak sebanyak uang yang kayak ratusan juta, walaupun enggak. Justru sukses yang aku dapat sekarang itu aku punya temen, aku punya pelanggan, aku punya semuanya yang aku miliki sekarang. Itu udah kesuksesan menurutku. Karena tapi gimana ya? Kadang sukses itu bisa bikin kita jadi nggak bersyukur. Iya dong. Jadi terlena gitu. Betul. Tapi justru aku udah punya kayak gini aja udah bersyukur. Berarti aku udah bisa sukses dari versi aku sendiri. Karena banyak orang yang pengen yang punya seperti ini tapi nggak sampean gitu. Ya ini aku udah bilang sukses menurutku. Tapi sukses itu kan tidak hanya stuck di satu tempat. Iya. Kita harus nyari sukses yang lain. Itu bukan berarti kita maruk, tapi dari kita mencapai kesuksesan berarti ada sesuatu yang kita pelajari di situ.
Kalau misalnya ada yang pepatah bilang itu kalau misalnya kamu belajar satu buku, itu kamu cuma ngerti satu hal. Tapi kalau kamu belajar banyak buku, kamu emang semakin nggak paham tentang apa arti hidup tuh. Maksudnya banyak yang kamu pelajari. Semakin kamu banyak baca banyak buku, itu berarti semakin banyak hal yang ingin kamu ketahui. Jadi kamu bisa, oke, aku punya sukses punya coffee shop, oke, satu punya sukses coffee shop. Tapi aku juga nggak pengen punya, aku siapa tahu nih, aku pengen sukses juga di bidang aku punya cabang, itu sukses juga. Aku punya banyak karyawan, itu sukses juga. Tapi apa yang aku miliki saat ini itu udah sebuah kesuksesan buat aku sendiri. Tuh. Jadi sukses tuh boleh selalu di-upgrade. Betul. Itunya ya. Ya. Variabelnya tuh boleh selalu dinaikin. Betul. Nah, ini sesuatu hal yang selalu pengen aku tanyain. Ya. Rasanya bisa apa ya? Kamu kan di sini ada baristanya. Yes. Rasanya bisa ngasih makan orang tuh gimana sih, Bang? Merinding loh, maksudnya ketika awal itu satu ya, kita kan di sini ya, terutama di sini itu kan kita numpang di daerah orang satu. Kita nggak mungkin cuman sekedar numpang doang, tapi sebisa mungkin kita juga mempekerjakan orang yang ada di sini. Ngasih dampak gitu ya? Ngasih dampak yang positif juga. Kalau misalnya dibilang rasanya gimana, kalau dikasih pertanyaan rasanya gimana, udah luar biasa banget. Maksudnya income-nya itu punya impact juga buat orang lain. Walaupun aku ngasihnya tidak kayak gaji sebesar karyawan BUMN misalnya, atau kayak direktur gitu, atau pekerja-pekerja lain, tapi asal mereka seneng ngejalaninnya dan kita ikhlas ngasihnya, itu pasti akan jadi rasa yang wah sendiri sebuah kita. Sumpah. Itu ya walaupun kayak kadang suka bercanda ya sama barista, gajinya engkau sih ya gitu. Potong gaji gitu, tapi bercandaan itu justru yang bikin kekeluargaan di kita. Jadi secara emosional jadi lebih dekat. Satu jadi lebih akrab, dua jadi lebih dekat, sama yang terakhir lebih bisa bersyukur sih sama apa yang udah kita punya. Itu sih. Karena kan yang pasti kan apa yang kita punya itu nggak sepenuhnya punya kita kan. Betul. Gitu. Betul. Ya. Kan udah pencapaian udah bisa ngasih makan orang tuh hal yang aku juga impikan. Semoga sampai kesampaian. Amin, amin. Oke, Mas Ilham. Yes. Ini terakhir nih. Kita kan sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa kita, bangsa Indonesia kan. Dan di tahun 2045 itu kita udah 1 abad, kita berumur 100 tahun. Kalau misalnya kita boleh menghayal-hayal nih, di 100 tahun Indonesia tuh Wirasa ada di mana tuh? Wirasa ada di mana-mana sih. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Satu, karena memang hal yang aku impikan dari pertama memang bangun Wirasa tuh, Wirasa itu adalah sebuah brand yang bisa memperkerjakan orang sih sebenarnya. Satu, dimulai dari sini dulu, walaupun banyak coffee shop yang udah kayak franchise segala macam. Nah aku tuh pengen seperti itu 2045. Mungkin zamannya nggak bakal kayak gini lagi ya. Iya, mungkin akan berbeda. Jauh lebih dengan IT-nya yang segala macam, teknologinya udah macam-macam. Tapi sebisa mungkin nanti 2045 kalau aku punya khayalan Wirasa tuh tetap masih ada di mana-mana. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Kita nggak tahu, aku sih tidak bisa membayangkan Wirasa nanti bakal kayak gimana, enggak. Tapi yang penting Wirasa ada di mana-mana. Itu sih. 2045 Wirasa akan ada di mana-mana. Yes. Oke, keren banget. Nggak cuma di coffee shop ya. Oh, berarti Paham ya maksudnya? Paham. Jadi Wirasa entah apapun bentuknya 2045 tetap ada Wirasa dan di mana-mana. di Wirasa tuh nanti akan jadi brand, teman-teman. Amin, amin, Iya toh? amin, Oh, amin. iya toh? Betul. Entah brand apapun ya. Iya. Nanti kan akan dia dibentuknya sebagai sebuah brand. Tapi tetap akan menjadi sebuah usaha. Sebuah badan usaha dan itu sebuah brand. Amin sih, amin. Oke, keren Ya. banget Mas Ilham. Terima kasih. Banyak, saya Kerennya. makasih. Saya makasih. Kok keren ya, Udah ya gitulah. menyediakan waktu nih, kita repotin kan tempatnya, waktunya juga sama Ilham. Sekali lagi matur sembah nuwun Mas Ilham.
Sampai Oke, jumpa di teman-teman. lain waktu. Kiranya sekian dulu podcast kali ini bersama Wirasa dan juga Mas Ilham. Kita ketemu sesi selanjutnya. Thank you. Yeay, Bang. Tot tot tot.